Kalian ketik-ketikan jadi keyboard warrior-nya belakangan dah. Jadi kan like-nya dulu. Karena nanggung banget cuy, 4.000 lagi. Kalian Emang bisa. belum lo refresh lah. Bentar. Lo refresh, lo Oh, harus 32. ingat ini ada delay sekitar 15 menit Betul. Gus. Jadi lo harus sering ingetin ketika 15 menit lo ingetin lagi, 15 menit lo ingetin lagi. Supaya yang nge-like dan yang nge-share juga inget gitu. Oh iya belum 35.000, oh iya harus 35.000 gitu. Ya juga ya. Jadi betul, ini juga kita masih belum ada nego-nego sih di scene ini. Jadi delaynya masih cukup lama, apalagi fight masih cukup panjang. Jadi kita sambil nge-buying time. Tapi wajar sih menurut gua kalau main online kayak gini tuh dikasih delay. Standarnya official kan setahu gua 15 menit. Ya. Untuk delay ketika main online gitu. Tapi ketika offline tidak ada yang namanya delay. Karena semuanya akan fokus dan langsung bermain di stage. Jadi nggak mungkin ada yang tiba-tiba kayak stream snipe dan segala macamnya. Dan online ini juga kontrolnya tuh ketat banget guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu pengecekannya seperti apa ketika main online kayak gini. Pertama mereka harus menggunakan GAC. Yang loginnya harus selfie. Itu, Oh. GAC-nya loginnya harus selfie. Terus habis itu ada referee yang ada di gaming house-nya masing-masing. Dan harus ada video yang on. Dan mereka wajib bermain di satu tempat yang sama. Oke, begitupun kalau mau offline ya, lo mau nyontek ke belakang layar juga Nggak susah bisa. cuy. Bisa sih sebenarnya, tapi lo bakalan pusing sendiri. Akhirnya nggak fokus sama in-game yang ada menjadi blunder. Pernah kejadian sih di satu turnamen PUBG Mobile official. Ya. Emang kalau kita main Giro kan kita nggak bermaksud ngintip. Gue yakin player nggak ada maksud buat ngintip gitu. Cuman ketika bandingan Giro kan akan ngebuat badan kita tuh miring kanan atau miring kiri. Tapi ada cuy, rasa-rasa kepo gue waktu itu dulu. Ini siapa nih yang perang nih? Pasti ada. Cuman ini fun fact yang gue dapetin gitu ketika gue ngelihat sebuah turnamen offline dan itu bener-bener gue lihat dengan mata kepala gue sendiri Gus. Dia lagi ngebanting Giro dan tanpa disadar bantingan Gironya tuh ngebuat kursinya muter hampir ke arah layar. Lo tau apa yang dilakuin sama referee di belakangnya? Bangkunya ditahan, kursinya diputer balik lagi buat lurus. Terus Jadi gironya balik lagi. Jadi gironya balik lagi dan gue ngelihat hal itu terjadi. Terus badannya ikut-ikutan tuh gitu tuh. Semua ngikut pokoknya kalau udah dibanting balik kayak gitu mah. Oke, kayaknya Monte nggak masuk ya? Oke, masih masuk. Masih masuk, Monte masih masuk untuk circle yang kedua. Oke, jadi Monte masih menjadi titik utama. Bahkan dari Aura yang sudah mengontrol dan BTR pun juga menyusul di sekitaran mereka. RRQ cukup nyaman, Dewa United yang paling enak sejauh ini. Mereka tidak ada yang mengganggu-gugat. Mungkin SG selanjutnya yang menjadi elang utara. Tapi NFT, gue pikir dia bakalan stay di seperempat circle. Enggak. Tapi nampaknya masih masuk perlahan-lahan. Bahkan ada HFX di sebelah. Bigetron bakal bertemu dengan Aura di mana Aura langsung zoning out begitu saja. Tidak knockdown tentunya dan ini akan ngebuat Bigetron mencari jalur lain untuk jalur rotasi mereka. Tapi sepertinya pergerakan mereka bakal transit untuk di bagian rumah bata dulu. Oke, perlahan-lahan namun pasti tidak terlalu terburu-buru. Bahkan No Mercy sudah diketahui posisinya oleh salah satu pemain Bigetron, entah itu Luxi ataupun Mystery tadi memberikan dampak yang luar biasa. Tapi dari No Mercy harus sedikit menarik mundur karena Bigetron Red Alliance pun sudah nge-regroup di satu titik yang sama dan siap untuk menyantap dirinya. Perlahan untuk angle dengan smoke. Dan masih ternyata penasaran juga letak betul pemain-pemain Bigetron RA. Ya betul, bahkan Genovos sudah melihat pergerakan dari pemain Aura. Tadi ada beberapa tapping fire dengan M16-nya untuk membalaskan tembakan dari arah pemain Aura. Namun Jax juga memberikan tekanan ke arah Luxi yang sedang memarkirkan mobilnya ke tempat yang lebih aman lagi. Dan sepertinya tidak ada substitution lagi dari arah Bigetron, berarti Liquid bermain full. Enggak main full sih, main dari game, dia main 3 game berarti. Oke. Tapi di area sisi lain pun BNW masih mencoba juga untuk nge-screening out di sisi sebelah kanan mereka. Kanan, kiri, atas, bawah dipersiapkan. Tapi Onyx UNC ketahuan itu Flux. Tertangkap trap tapi dia masih bisa cabut dari satu bagi yang hampir aja melintir tadi dan juga licin ke area bawah dari perbukitan. Namun Flux masih mencari juga dan ya selesai sudah nampaknya oleh barrier dan di backstep. Begitu saja Zuensi gagal untuk bertahan. Ya gimana, itu posisi yang sulit banget untuk Zuensi karena tersandwich dari kanan dan juga kiri. Tapi kita bakal melihat fight lain lagi di mana Boom akan segera menghadapi GPBR di mana dua tim berwarna ungu ini berpapasan di menit ke-11. Granat sudah mulai dilemparkan, akan segera meletup dan berhasil mendapatkan satu. Hades tumbang agensi tadi. Granat yang begitu on point dan kali ini bukan Boom ternyata tapi HFX. Ada sedikit sliver mata gue tapi Morph bakal bertemu dengan satu tim yang mendekat karena mereka ada BNW di mana satu persatu sudah mulai tumbang. Tapi kali ini bahkan 3 pemain dari Morph sudah berhasil diamankan. Tidak ada, ada ternyata tretok yang terjadi. Tapi kali ini backup juga datang dari arah sarang barir. Sedikit menembak ke arah pertahanan dari arah Morph. Last man standing sekali ini. Tertahan di bagian dalam, ada molotov, ada granat, semua dilemparkan naik ke bagian lantai 2. Sementara proses revive akan segera dilakukan dan Flux sudah mulai mengintip. Tapi kita bakal pindah ke arah GPBR dan juga HF
HFX yang semakin komit dalam melakukan fight. Cukup cepat loh ini. Di menit-menit 11, menit-menit 12 dari Miramar, mereka saling bertabrakan satu sama lainnya padahal masih ada spot-spot yang bisa mereka hindarkan. Namun Rocky tadi memberikan inisiasi yang cukup luar biasa, bahkan ada balasan dari seorang Barry dan setitik lagi. Ya ampun, tapi Zai berhasil menghealing dirinya untuk lebih banyak lagi. Tapi BNW belum terlalu berani bergerak dan bahkan harus melawan dua, dan Zai pun tertangkap dia dengan satu frag granat, bahkan terus diberikan inisiasi untuk menangkap dari seorang Rookie dan bakalan coba ditobak begitu saja. Barrier maju dan selesai. Morp di hashtag 16. Ya, Morp dipulangkan karena Lobby dengan sangat cepat. Mereka kalah fight dan sepertinya akan menyusul. GPBR. GPBR ke pulang? Oh belum. Yes. Oh iya GPBR. Udah. Belum. Udah, Udah cuy. udah pulang. Tuh. GPBR juga sudah dipulangkan karena Lobby. Dua tim pulang di waktu yang hampir bersamaan kali ini. Sementara dari arah NFT mereka sudah mendapatkan satu elimination dan mereka ada rotasi yang begitu cepat tadi dilakukan oleh NFT setelah tadi mereka mendapatkan beberapa keuntungan dengan satu elimination mereka kumpulkan sejauh ini. Berbeda halnya dengan Geekfam yang bergerak pelanan pasti. Gak heran sebenarnya kalau kita ngeliat pergerakan Geekfam yang seperti ini. Oke, ini cepet banget Cok, udah langsung 34.000. Dulu kan gue bilang 40.000 aja, tapi 40.000 dari peluru asa. Belum bisa mendapatkan dari seorang Pinky yang masih terus berlanjut menjalankan perjalanannya dan membawamu terbang ke angkasa. Tapi dari RRQ yang lainnya masih bernahan di sisi belakang, nampaknya nge-scout juga untuk mencari informasi biar tidak terbackset. Tapi SG berdekatan mereka melihat satu arah rotasi. Pawai 17-an, Aura pun langsung menjauh. Mereka tidak ingin mendekat dari spot tersebut. Bisa menjadi blunder. Gila nih barbar sih rotasinya GPX Point. Mereka nggak ada yang pengen turun dari bagian mobilnya, tapi ada tembakan dari arah FJ karena dia ada di bangku penumpang dan mobilnya ngepot. FJ langsung tergelincir bersama dengan rekannya dan ditembak di bagian belakang. Hampir kenok tapi berhasil selamat Lynx. Sebuah percobaan yang begitu bagus untuk mendapatkan dan mencicil semua HP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Void kali ini. Oke, dan yes, barbar tersebut pun masih dilanjutkan oleh Void, diterobos begitu aja. Mereka berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tembakan dari GPX tiada henti-hentinya dan benar saja. FJ ditumbangkan dari seorang Rosemary tadi dan bahkan coba di-confirm elimination di bawah-bawah dari vehicle tersebut. Ya betul, ini kayak bakal dikasih sih. Gak ada proses penyelamatan dari Void karena pemain-pemainnya semuanya bakal objektif untuk masuk dan menentukan ke arah checkpoint mereka yang berikutnya. Tapi ketika mereka touchdown, tidak berhenti sampai sini. Nasib sial untuk Void karena ada Dewa United yang sudah mulai menunggu kedatangan dari arah Void. Last man standing sudah terspot di bagian dalam sana dan tidak hanya DU tapi GPX juga join the fight. Ini membuat Void dipulangkan ke arah lobby. Oke, dan yes, masih terus berlanjut lagi bagaimana dari RRQ mereka berpindah arah ke arah BNW dan ini tebing yang tinggi sekali. Ini antara bisa 50-50 blunder atau enggak, antara ketutup vision ataupun juga bisa di backstep dari area lockdown belakang. Namun boom, sejauh ini cukup apik spot yang mereka miliki dan bahkan dari Dewa United pun ingin mengambil spot tersebut untuk mereka lebih ideal lagi. Nux memberikan penetrasi tapi belum ada peluru panas masuk ke area badan anak-anak boom. Ya betul, masih berada di tempat yang cukup aman tapi ada beberapa percobaan agresif tadi yang dilakukan oleh Dewa United. Sementara kalau kita lihat dari RRQ, Peko sudah mulai naik ke atas bukit, ke atas tebing tapi di bagian bawah ada BNW yang ada di bawah kaki tebing ini. Peko sudah berhasil touchdown di bagian atas. Split mereka lakukan untuk kondisi dari arah RRQ saat ini. 2-1-1 split yang dibangun oleh RRQ sementara ini. Cuy, 36.000 like cuy. Mantap ya. 40.000 Oke, gak bisa berubah sih. Udah deal. Ini lu jangan mikirin cuma buat hari ini. Iya ya, besok-besoknya lagi Iya, ya. betul. Oke. Ini kerja keras dari semuanya yang bermain hari ini, yang menonton hari ini dan seluruh kru dari PUBG Mobile Indonesia. Terima kasih kepada antusias kalian yang masih kompak dari ranah PMPL ini. Tapi fight pun masih berlanjut ke arah El Pozo bawah. Semua tim touchdown untuk mengamankan komponnya, propertinya mereka masing-masing. Namun yang berada di selatan kosong HFX banget. enak banget ya. HFX kalau misalkan mereka mau ngecek ke bagian kiri itu bakal jadi area yang kosong banget. Cuman kayaknya mereka bakal nge-settlein posisi mereka sekarang untuk mengamankan high ground yang sudah mereka tepatin. Berbeda halnya dengan RRQ yang saat ini masih nge-regroup untuk menyelamatkan satu anggota mereka. Karena tadi Peko ter-take down oleh anggota dari BNW. Sudah berhasil diselamatkan, tinggal menunggu proses pergerakan mereka yang harusnya menurut gue ini agak sedikit terlambat lah untuk mereka masuk ke dalam zona. Karena ada penyelamatan yang mereka lakukan terlebih dahulu sebelum mereka bergerak. Oke, dan Yas masih terus berlanjut lagi bagaimana dari pemain-pemain yang lain, ada yang mengamankan rumah Dewa, ada yang mengamankan gudang hijau, bahkan dari apartemen-apartemen kecil pun sudah mereka tempati. Jadi ini kalau memang ke arah El Pozo, ini bakal menjadi pasif gameplay sih menurut gue nanti sampai circle mengerucut terus ke arah circle ke-7. Tapi dengan catatan, utility yang mereka punya benar-benar harus banyak sih udah kayak kalau kayak gini. Ya, tapi ini agak sedikit dejavu deh.
Momen Kenapa kayak gitu tuh dijawabnya? kalau nggak salah di minggu pertama, hari Ada ya, pertama ya. ada ya. Boom yang dapetin WWCD di momen ini. Ide El Pozo, tapi yes masih berlanjut lagi dari Jar Jar. Ingin menyelamatkan teman-temannya, dibuka jalan wall smoke. Oh enggak, gua nggak tahu. Jar Jar ingin ke temannya atau biar temannya masuk ke area tersebut. Karena di Aura ada juga di sisi atas arenanya. Ya betul, tinggal nanti pergerakan seperti apa yang bakal mereka bangun. Tapi dari arah Rariki mereka mengganggu pergerakan dari arah BNW. Ada tembakan dari seorang Asal, nomor Asal juga mendapat tembakan dari arah Barir. Yang lebih tinggi setupnya dibandingkan kondisi dari tim Rariki. Sementara kalau kita lihat dari Bumi Sports, mereka berusaha untuk mendetek gudang di tempat yang ditempati oleh pemain-pemain DU. Tapi kita berpindah lagi menuju ke arena. Di mana akhirnya satu persatu pemain Aura tumbang karena Onyx sudah terlebih dahulu melakukan setup di bagian dalam. Yes, masih Onyx pun berlanjut, tapi Aura satu demi satu dan di area sisi lain Boom berhasil men-take down Dewa United, tapi Ucup masih bertahan sejauh ini dan Nux pun juga bersiap siaga untuk memberikan cover. Tapi lihat cicilan yang memberikan bobo dari area jauh. EVOS join the fight, ngeror dia untuk ngerusuhin tim yang berada di gudang perhejo, tapi Ucup masih belum menyerah begitu saja. Bahkan EVOS pun menyantap keduanya sekaligus. Betul, ini EVOS benar-benar punya santapan lezat karena ada angle yang begitu free. Tapi dari arah Boboho berhasil regroup kembali bersama dengan anggota Boom yang lainnya. Granat dibantukan masih belum bisa mendapatkan knockdown. Yang semakin mendekat kali ini, saya sepakat segera dilakukan tapi sedikit terlambat. Tepat waktu tapi di bagian kiri masih ada backup, namun dari arah Boom juga begitu rapi. Silly berganti melakukan takedown dan kali ini Nux berhasil mendapatkan pemain Boom yang kedua. Terlambat masuk karena ada satu pemain mereka, Rezi, tertahan di bagian belakang setup dari Boom Esports. Yes, dia juga nggak bisa masuk sembarangan begitu saja. Ada yang memberikan distrakan juga dari area sisi belakang, bukan EVOS nampaknya, tapi tim lain yang sudah mengamankan properti di sekitaran El Pozo. Nux nampaknya akan 1v1 Sama-sama terhadap bonyok sih, Gus. Rezi, tapi KF yang pintar, yang cerdas memanfaatkan tersebut, berdua di situ Red Face untuk mendobrak gudang perhejo. Namun GPX kayaknya yang tadi juga ikut ngerusuin. So EVOS harus perhatikan juga sisi lain, dan RRQ yang diharapkan tidak terlalu turu, tidak terlalu berada di posisi buncit, bisa main maksimal di Miramar kali ini. Karena gue rindu banget water treatment tempatnya RRQ itu adalah tempat yang Itu mau tempat kemanapun keramat sih. enak sih. Ya itu tempat keramat juga Iya. untuk battle-battle yang memorable untuk season-season yang sebelumnya juga. Tapi kali ini circle yang kelima atau circle yang keenam berpindah menuju ke bagian timur, di mana menguntungkan untuk Bigetron, Onyx, HFX dan juga RRQ. Prosesi dari Aura juga terbantu karena memang masuk ke dalam zona yang kelima saat ini. Sementara NFT masih memikirkan gimana cara mereka bisa lolos untuk masuk ke dalam zona, karena ini daerah perkotaan. HBD bakal menjadi trending topik di kota ini sekarang. Oke, masih terus berlanjut dan yes, Micro Blue memberikan dampak yang besar. Nampaknya ke arah sisi bawah mereka, Geek depan atau Cibiret. Ini pinter banget sih dari pemain-pemain EVOS. Mereka nggak terlalu terlena untuk membersihkan sisi depan, tetapi screening out sisi belakang terlebih dahulu untuk mereka nyaman nanti melakukan circle karena cukup jauh space area mereka masuk ke dalam circle zone. Ya, dan menurut gue EVOS juga harus sudah mulai memikirkan arah mana yang bakal mereka ambil karena terlalu sering menembak malah ngasih informasi ke arah tim lain juga. EVOS harusnya sudah mulai bergerak karena sudah ada beberapa player mereka yang masuk ke arah vehicle untuk bergerak masuk ke dalam zona. Sementara pemain dari Boom Esports Rezi kali ini masih tertahan. Ini dua tim yang sama bonyoknya. Sama kayak DU, ketika mereka mau battle tiba-tiba digangguin. Ada GPX yang join, terus ada EVOS yang join juga. Dan ini EVOS masih mau gangguin gudang hejonya loh. Nggak pengen ngelepasin pemain DU dan juga Boom untuk lolos ke dalam zona. Yes, masih berlanjut tampaknya dari SG, mereka terjepit bahkan didapatkan sekaligus dari Rosa Z. What a nice bomb, selalu memukau permainan dilakukan oleh Rosa Z di setiap gamenya untuk Aura. Masih bertahan sejauh ini, bahkan nge-spotlight Pinky didapatkan terus menerus. Gila, ini Rosa Z. Hari ini ngecun banget ya. Iya, hari ini totalitas banget sih Iqbal. Tapi masih ada satu PR, Martin juga harus dia berantas. Namun nggak lupa juga di sisi belakang mereka, Onyx juga harus dipantau dari seorang Rosazi. So, dari area lain, EVOS perlahan dia masuk juga, memberikan percobaan perlahan-lahan. Namun harus nge-regroup karena KF ada menembaki bener aja bosku yang mengambil momentum tersebut. Dan drone pun juga melihat ke area Aura ketika tadi membuka tembakan. Ya betul, dua pemain EVOS sudah diamankan, satu diantaranya sudah dipulangkan karena lobby, bahkan KF sudah mulai menyusul, di finishing oleh pemain dari Bigetron dari ada Genfos yang mendapatkan sebuah confirm elimination. Sementara kalau kita lihat dari arah HFX, mereka dari tadi nggak diganggu, tapi sekarang mereka mendapat gangguan karena Kifem berusaha untuk meretake tempat yang ditempati oleh HFX dari tadi. Yes, dan ya masih berlanjut lagi dari GPX, mereka tampaknya tidak bergeming di tempat yang paling tinggi ini sejauh mata memandang, tapi lihat di lower ground mereka juga ketutup angle dengan properti dari masing-masing tim yang sudah ditempati. NFT nggak bisa keluar pun karena udah di lock juga oleh GPX.
Begitupun dari RRQ, mereka di-lock oleh Onyx. Onyx sejauh ini yang masih nyaman berada di sisi tengah, dan BTR pun Ini juga. zona ke-6 sih Gus. Iya. Pengikisan massal menurut gua kalau keluar dari area perkotaan. Betul. Ini gue ngarep ke Nah, bawah keluar. sih. Betul. Keluar dong. ini bakal bagi kisaran massal sih. Dari 10 bisa tiba-tiba tinggal 5 atau tinggal 4 malah dengan kondisi yang seperti ini. Karena Biggetron juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. GPX juga butuh bergerak. Mereka bakal tertahan sama tim NFT yang ada di sebelah kiri mereka. Tapi dari arah Rosemary, Gage bakal berusaha untuk memulakan NFT terlebih dahulu. Molotov sudah mulai dilemparkan ke bagian dalam. Membuat revive-nya gagal, sepertinya terbakar. Hidup-hidup dan dipush oleh seorang Rosemary. Satu persatu sudah mulai ditumbangkan. Tapi dari arah NFT, masih menyisakan drone yang ada di bagian atas kali ini. The last man standing. Granat sudah mulai dimasak. Harusnya bunyi kelintingan granatnya terdengar. Tapi ada tim lain juga yang bakal menabrak. Karena Biggetron sudah mulai mengepus pertahanan dari arah HFX. Yes, masih berlanjut lagi nampaknya dari Biggetron Alliance menembus jantung pertahanan dari anak-anak HFX yang pada setup pertamanya udah lebih dominan, namun lihat tembakan yang dilakukan Mystery, kemudian juga duet yang dilakukan oleh pemain-pemainnya tampaknya diberikan trap juga oleh panas-panasnya, tapi Hivan masih terus berlanjut, tapi dia malah masuk ke api neraka dari pemain-pemain Biggetron, dan Biggetron masih stay dengan 4 player yang masih bisa di revive 1-1. EVOS masuk juga, tapi dia bakal baku hantam dengan GPX. Hunt for you yang sudah melihat, dan EVOS bisakah lepas dari genggaman pemain dari GPX, malah masuk ke arah Geek Fam kandangnya. Ya betul, dan kali ini dari seorang Cimoy masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain EVOS, tapi satu pemain mereka tertembak karena ada tembakan dari arah pemain GPX, dan Lizard, the last man standing, sekali ini tertembak juga dari arah sebelah kiri. Tentunya dia belum sadar ada GPX yang menembak, dan itu dia bukan GPX tapi Onyx. 3-way showdown menimpa posisi dari EVOS dan membuat mereka harus puas di peringkat yang ke-7. Yes, ke-8. agak serba salah sih posisi dari Lizard tadi. Mau pindah kemanapun dia tetap dihantam, namun GPX yang mengambil momentum tersebut. Spot dari EVOS tadi langsung dimasuki begitu saja untuk meratakan tim dari Geek Fam. Tapi Kato masih bertahan dia, dan Cibirit pun juga masih melakukan healing terlebih dahulu untuk lebih siap lagi menjaga gawang 3 pemain dari GPX. Dan Kato mengokang granat tampaknya untuk memberikan batasan pergerakan. Ini bahaya perlahan, 1, 2, 3. Duar bebek hanya memberikan splash damage, tapi follow up damage-nya ada RRQ yang mengambil momentum tersebut dari Voldemort. Ya betul, tapi apakah kali ini Granatnya bisa mendapatkan confirm elimination-nya, dan berhasil Kato mencuri elimination untuk RRQ. Oke, masih berlanjut lagi. Kato memberikan satu kokangan granat, tapi Blue Zone pun bakalan coba menghimpit dia. Jadi Kato harus ada keadaan yang diambil, tapi lihat dia lebih ke arah bawah, dan RRQ sudah memantau hal tersebut, dan dia bilang saja satu. Masih ada beban di kakinya. Tipis banget lututnya ditembaki dari seorang Asa. Iya betul, kembali lagi hilang satu tim. Tinggal 4 tim yang tersisa kali ini sesuai dengan prediksi pengikisan massal, dan hanya menyisakan 4 tim yang tersisa kali ini. GPX masih bisa bertahan karena tadi mereka mengambil respon yang begitu cepat, tapi pergerakan mereka juga terspot oleh RRQ. Meledak sudah mobilnya, dan Rosemary terjatuh. Masih bisa diselamatkan tapi butuh salah smoke, tapi di bagian lain lagi ada granat dari bot yang begitu matang mendapatkan satu pemain dari arah tim Onyx. Masih bisa berburu mangsa, bahkan dari Biggetron. Mereka juga berburu ke arah tim-tim yang terlambat masuk ke dalam zona, Gus. Oh ya ampun Biggetron. Mereka cukup nyaman kali ini dengan kompon yang sangat amat masuk tebal. zona mereka. Masuk zona juga, tinggal bagaimana GPX nih untuk coba masuk juga ke arah sisi bawah, karena ada space yang cukup panjang. Tapi yang lebih diperhatikan adalah membersihkan sisi belakang ataupun tim-tim yang masih berada di area sentral. RRQ terspotted dengan cukup jelas 4 playernya, namun masih bisa membalas keadaan karena posisinya lebih unggul. 4 versus 2, tinggal bagaimana mereka membuka wall smoke untuk terus berada di pinggiran-pinggiran circle zone. Ya, dan gua rasa GPX gak bakal membiarkan itu karena angle dari arah GPX benar-benar bebas banget, dan berhasil mendapatkan satu pemain Voldemort tumbang. Rosemary memberikan tembakan begitu lengket tadi menuju ke pemain dari RRQ. Satu sudah berhasil mereka tumbangkan. Ada tembakan juga dari arah Hans for You untuk mendapatkan korban yang kedua, tapi sepertinya tidak mengetahui keberadaan dari anggota RRQ karena smoke yang dibuat RRQ terlalu tebal, Gus. Itu ada 9 smoke lebih dari RRQ untuk mereka nyebrang jalan. Gue hitungin dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayaknya cuma 9 dulu, bener Yok? Apa yang mau bilang Yok? Kayaknya cuma 9 ya, dan perlahan-lahan dibuka terus-menerus ke arah sisi depan. Tapi dari kelemahan tersebut, GPX membuka badannya untuk menembak RRQ. Itu dimanfaatkan untuk Biggetron memberikan push juga. Tapi lihat Nerpeko berhasil tadi, net yang cukup matang. Misalkan Rosemary, tapi Rosemary belum memperhatikan temannya untuk di revive. Malah memberikan batasan pergerakan dulu. Sumpah itu red zone buatan datang dari RRQ. Semua utility yang mereka punya dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari arah tim GPX. Hans for You pun dipulangkan ke lobby. Tinggal Rosemary yang
tersisa dibakar hidup-hidup tapi apinya masih belum menyenggol kaki dari arah seorang Rosemary. Kali ini masih bisa bertahan dan Voldemort Rosemary. akhirnya ditumbangkan karena granatnya connect bahkan berhasil mendapatkan 2 pemain dari RRQ. Yes, itu agak dilema juga, mereka berada di satu titik yang sama, ditekan juga dari arah sisi atas dan bawah dan selesai nampaknya. Oh enggak, masih ada Nerpeko bertahan sejauh ini, malah Onyx yang dibersihkan terlebih dahulu oleh tim Bigetron RA di sisi belakang. Tapi masih terus berlanjut untuk tim Bigetron Alliance melihat di arah sebelah kiri. Nampaknya para Bociltron dan juga Biget Troopers masih terus tahan. Oi, untuk para fans BTR, tolong tembusin 40k like Udah lah. tembus. Emang udah tembus 40k? Udah tembus Terus 40.000 dari tadi, sumpah. Udah tembus dari tadi 40.000 ini membuktikan bahwa antusias kita masih besar. Kita jaga kestabilannya sampai di hari ke-5. Oh, iya. Untuk minggu ini sampai hari Minggu pokoknya tinggal 2 tim yang tersisa. Kali ini Bigetron langsung menerabas naik dan berhasil mengamankan Rosemary. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance di game kelima, di game terakhir hari ini. Akhirnya mereka mendapatkan momentum dengan pas dan ditambah Dewi Fortuna juga mengarah ke mereka. Seandainya tadi mereka